Makanya di situ yang disebut dalam kajian Rasulullah tuh yazid wa yanqus. Tapi ketika ahwal itu akan bisa diarahkan kepada yang menetap, itu nanti udah masuk kepada fana dia. Beda dengan makom. Makom itu memang selewar-seliwir, lama-lama bisa menetap dia. Setelah khauf tadi, cemas, maka masuk pada tingkatan roja. Itu yang tadi khauf dan roja ini nggak bisa dibalikkan. Roja dulu baru khauf, enggak. Khauf dulu baru roja. Cemas dulu baru harap. Kemudian masuk tadi syauq. Kalau udah harap tadi datang, rindu aja kita sama Allah. Baru di saat itu datanglah kepada ketetapan uns dia itu. Masuk akrab kita dengan Allah. Kenapa? Kalau sudah tadi kita masuk tadi kepada kerinduan, akrab kita, siapa yang lagi mengatakan kita sendirian? Malah kita takut rame-rame. Membuat kita terpisah dari Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali di mata kuliah Tasawuf Falsafi. Kali ini kita membahas tentang konsep ahwal dalam Tasawuf Falsafi itu. Alhamdulillah tadi sudah dikembalikan bahwa kita harus mensistematisasikan ahwal itu dari sebelumnya yaitu maqamat. Ahwal ini memang dikatakan adalah kondisi hati yang berubah-ubah. Dia nggak menetap. Makanya di situ yang disebut dalam kajian Rasulullah tuh yazid wa yanqus. Tapi ketika ahwal itu akan bisa diarahkan kepada yang menetap, itu nanti udah masuk kepada fana dia. Beda dengan makom. Makom itu memang selewar-seliwir, lama-lama bisa menetap dia. Misalnya si Rosyid. Rosyid ini udah ikut tarekat sampai 3 kali. Maka makam berkata bahwa Rosyid sudah 3 kali mengikuti tarekat. Pertanyaannya ahwalnya bagaimana? Nah, ini tadi ketika Bahri, ya saingannya Bahri. Ketika Bahri menjelaskan tadi itu adalah suatu anugerah. Dan anugerah itu ya kadang nggak bisa juga selamanya harus menetap. Kadang ketetapan itu nanti kalau sudah masuk pada penetapan, itu nanti yang disebut dengan tajaliyat, dia melebur. Melebur dia. Ada yang bangsa mungkin seperti Nabi Khidir misalnya. Ya, ada beberapa lagi tuh ya yang nggak perlu saya sebutkan. Tapi ya Nabi Khidir sudah menjadi suatu yang sangat viral. Ya, itu yang bisa disebut dengan bertajaliyat dia. Karena nggak tahu-tahu tiba-tiba di sini ada di antara Nabi Khidir tuh. Ya, makanya di saat itu pesan untuk ketika kita yang sering menonton kisah ini, kita sangat berhati-hati itu untuk melakukan sebuah tindakan. Saat kita mau marah misalnya, saat kita mau berbuat kebaikan misalnya. Nah tentunya yang membuat selamat diri kita adalah di saat kita melakukan kebaikan itu hanya karena Allah tuh. Hanya karena Allah itulah yang menempatkan kaji bahwa kita dapat melakukan semua itu bukan karena siapapun tapi karena Allah. Itu dia. Itu yang poin pertama dulu saya jelaskan tentang ahwal itu. Maka 2 hal yang Ustadz ingin kembalikan. Yang pertama adalah bahwa ahwal itu memang suasana yang tidak menetap. Kondisi namanya. Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya mood begini, kalau kondisinya nggak mood begini. Maka ada sampai keluar
kaji likuli maqam maqal walikuli maqal maqam. Setiap kata ada tempatnya, setiap tempat ada katanya tuh. Jadi nggak bisa kita paksakan sesuatu itu gitu. Maka di situ nanti datang kaedahnya secara fikhiyah atau syari'iyah dan dinikmati secara turukiyah meningkat ke depan hingga akhirnya nanti menjumpa secara hukukiyah hakikat dan akhirnya akan menjumpai jawaban sempurna yang disebut dengan ma'rifatiyah. Oh itu rupanya. Ya, maka dikenallah bahwa saya kalau mau sehat minum gitu. Terserah mau minum apapun kan gitu, asal jangan minuman keras yang memabukkan kecuali es batu. Es batu nggak memabukkan. Ya, baik. Oke. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah ketika dia apakah mungkin bisa menetap Ustadz? Bisa seperti makam. Tapi biasanya ini orang nggak tahu lagi, dia pun nggak tahu dirinya. Karena yang dia lakukan itu adalah gerak Allah. Nabi Khidir sampai saat ini masih ada. Disebut dengan Rijalul Gaib. Ada beberapa itu juga. Biasanya cita-cita para sufi seperti itu. Ingin mengikuti jejak Nabi Khidir sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dicintai itu. Gitu dia. Ya, biasanya begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada kaji. Itu dua hal tadi ya. Dua hal tadi. Yang pertama syed adalah bahwa hal itu memang berubah-ubah. Sebagaimana perubahan siang dan malam. Maka biar tidak berubah dan tidak terpengaruh dengan perubahan itu, tapi dia tetap dengan tujuan bismillah. Rasanya alhamdulillah. Tujuannya bismillah, rasanya alhamdulillah, ini yang nggak akan pernah membuat hati itu terluka. Terlukanya hati itu disebabkan karena ia tidak paham tuh yang disebut dengan tujuan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menempatkan perpaduan tujuan sempurna adalah ketika manakala niat dan tujuan sama ratanya itu. Niatnya bersih, tujuannya bersih, maka memiliki kebersihan. Itu yang disebut dengan tazkiyatul qulub, kebersihan hati, kesucian hati itu. Di dalam penyampaian beliau di dalam bukunya Madarijus Salikin Manadilat Tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Derajat orang-orang yang bersuluk itu adalah dalam tanzilnya tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak bisa dibuat-buat rasa tuh. Ahwal tuh gak bisa dibuat-buat. Tiba-tiba datang dia gitu. Dan dia nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Kalau ada orang yang menyuruh menahan, berarti dia belum paham dengan penahanan. Siapa yang menahan, apa yang ditahan? Wah, ini udah bahasa filsafat. Siapa yang menahan, apa yang ditahan? Apa yang ditahan itu? Siapa yang menahan itu? Kita, bukan. Allah yang nahan. Kalau Allah katakan tidak, tidaklah haula wala quwata illa billah. Apa yang ditahan itu? Bukan tangisan, riya yang ditahan. Tangis menangislah. Karena tangisan itu adalah atas ridha Allah. Kita cuma minta ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku. Ridhomu yang kupinta. Apa yang dikasih Allah, ya udah itu diterima. Malu kita, mana bisa kita untuk mengatakan itu. Malu kalau kita menetes air mata, memang itu posisi kita. Siapa kita? Ketika ada yang mengatakan tahan tangismu, karena dia masih dalam koridor fikih syariat.
Karena dia khawatir bahwa siapa yang menahan itu, kamu yang menahan. Kenapa? Dia dihubungkan dengan ria. Siapa yang mau beria-ria? Karena di saat itu, waktu dia sendiri aja kadang nggak dapat tuh. Waktu di saat ini dia dapat itu ketika dia nyampaikan. Malah waktu dia sendirian, dia capek tuh mencari rasa itu. Nggak jumpa, Bari. Kenapa di keramaian itu jumpa dia dalam keadaan keheningan? Di saat dia dalam keheningan, dia tak dapat posisi. Malah dia seperti dalam keramaian. Nggak jumpa itu rasa itu. Itu hal. Makanya, nikmatnya menjadi guru dan dosen itu di situ. Kalau orang para guru tahu. Dan udah zaman dahulu tuh nggak sembarangan mau jadi guru dan jadi dosen. Makanya Ustaz pernah katakan kuota dosen dan guru itu banyak yang kosong dulu. Karena kaedah yang ditagih itu adalah kurba dan mahabbah. Setelah mahabbah baru kurba, kedekatan. Mahabbah itu cinta itu butuh pengorbanan tuh. Gak ada yang dikali-kali tuh, gak ada yang dihitung-hitung. Dia siap beresiko. Karena yang hanya dicintainya itu adalah Allah. Kepahitan yang dia rasakan dalam hatinya di luar masalah tentang luka itu adalah dosa. Adalah yang dikhawatirkan adalah ketika ia akan dicampakkan oleh Allah dari pelukannya. Maaf cakap tuh. Walaupun dia berada di kamar mandi, toilet, sambil menunggu kotoran itu jatuh, dia tetap bisa berhubungan dengan Allah. Pertanyaannya, bisa-bisa tuh rumah tuh setan iblis tuh bakar itu. Maka secara syariat yang nggak dibolehkan, lidah menyampaikan itu yang nggak boleh. Hati siapa yang bisa menahannya? Nggak ada. Tertidur pun kita selalu ingat Allah. Itu yang membuat kita menjadi setia. Rela berkorban, rela menahan diri. Kapan nanti di situasi kita seperti menjadi Allah. Maka Ibnu Arabi mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Masa gara-gara nilam setitik rusak susu sebelanga? Siapa yang menahan itu dan apa yang ditahan? Siapa yang menahan itu? Allah. Sementara itu memang atas ridho Allah. Kamu tahanlah. Apa yang ditahan itu? Tahan nafsumu. Jangan gara-gara nilam setitik rusak keluargamu. Hanya gara-gara egomu. Itulah siapa tadi. Maka pulangkan siapa itu kepada Allah. Itu nanti kajiannya masuk kepada fana. Jadi balik kita kepada kaji ketika muncul pertanyaan Afifah, ketika hati penuh luka, apakah mahabbah jadi obatnya atau sekedar rasa kasih yang indah dirasakan? Ya, boleh sih mahabbah itu. Maka balik kepada pertanyaan Afifah tadi, bahwa ketika hati penuh luka, maka pertama yang ditanyakan adalah lukamu kena apa? Karena kau jauh, maka aku jauh. Kau dekat, aku dekat. Lain kan? Baitnya hampir sama dengan Bimbo, tapi bisa rubah itu liriknya. Kalau Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Tadi Ustaz tadi apa? Kau jauh, aku jauh. Kau dekat, aku dekat. Begitu kita takhalluk bi akhlakillah. Bukan sombong, enggak. Rasional. Kita tuh betul-betul adalah umat yang mampu mencerdaskan orang dengan rasionalita. Makanya di Jawa itu akidah filsafat Islam tuh jagoan tuh. Hati luka tuh kenapa? Karena dia jauh. Makanya aku jauh. Kata Allah. Tapi kalau dia dekat, aku dekat. Bukan berarti aku sombong. Bukan berarti aku tak peduli. Aku peduli. Bukan cinta namanya kalau dia tidak mencintai aku. Wong aku menciptakan dia, kok ngapain pula aku ajarkan dia mencintai? Sungguh dia untuk mencintai aku dengan pelajaran, dengan ciptaan yang aku beri. Maka itu disebut tersirat. Ayat-ayat tersirat itu memang dikembangkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Siapa bilang tasawuf itu bukan bagian dari keislaman? Jantungnya Islam tuh. Siapa bilang filsafat Islam bukan itu bagian keislaman? Itu mah bahasanya dikatakan limpahnya Islam itu. Sapriandi. Kenapa bahasa Sapriandi ini? Bukan Nusaria. Sampai kapan kita mau kembali kepada Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim? Bukan kita menimpa beliau, tidak. Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir itu akan bangga mempunyai murid-murid yang mampu menghadirkan pemikiran yang lain selain beliau. Dan berarti dia berhasil mempunyai murid yang bisa berani untuk menghadirkan pernyataan-pernyataan yang bisa membantu lebih memahami dan pemahaman itu. Kita jangan terpenjarakan dalam kajian itu tuh. Dan itu yang membuat hati itu luka. Yang pertama adalah jauhnya karena kita, sehingga dia jauh dari kita. Yang kedua, taklid kita jadinya. Yakin Ustadz, semua tokoh-tokoh yang salafi itu nggak mau dia aja disebut-sebut. Kalau boleh mereka hidup, mereka takut nanti akan jadi riya tuh. Boleh kau sebut namaku, tapi kau jangan lupa sebut juga dirimu. Karena ketika kau sebut dirimu, kau sudah menyebut Tuhan yang Maha Satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kau sama telah menyebut Allah. Ha'anada yang mana yang dimaksud itu? Ha'anada yang dikendalikan oleh nafsunya. Paham Mas Ustadz? Udah paham ya? Yang kedua, Ustadz harus bertanggung jawab dengan pernyataan Ustadz ini. Ustadz bisa menjelaskan tuh. Itu tujuannya. Siapa yang ngomong itu? Sapriandi. Cari Sapriandi. Ustadz jelaskan. Jangan cari yang lain. Bukan itu maksudnya. Jadi luka hati itu adalah karena kita jauh. Makanya dia jauh. Yang kedua karena kita taklid tuh kepada ciptaan dia. Lidah kita mengatakan adalah karena kita apa? Karena kita memuliakannya. Jadi ketaklidan itu bahasa gimana ya? Kita masuk kepada adab tuh. Menurut guru saya adalah bla bla bla. Maka saya mengkolaborasikan dengan pemikiran saya adalah bla 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 bla. Bisa buka kurung saya, tutup kurung. Artinya bahwa kita adalah murid yang mampu mengembangkan apa yang disampaikan oleh guru. Al-A'raf ayat 172. Ruh itu pada dasarnya sama semua. Ruh Sapriandi sama ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Asy-Syaikh, ruh Sapriandi sama ruh Ibnu Taimiyah Asy-Syaikh, ruh Sapriandi sama ruh Imam Junaid Asy-Syaikh. Itu semua itu pernah berada dalam satu tempat yang dimana Allah mengatakan, Alastu birabbikum. Ustadz secara rohi dulu pernah bersatu semua itu bersama itu. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, qalu bala wa syahidna. Usahakan ruh Ustadz sama ruh imam-imam yang sudah meninggal 800 tahun yang lalu. Imam Junaid maksud saya. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 800 tahun yang lalu. Ya. Bahkan ruh-ruh jin pun di situ semua loh. Cuman dua aja di situ. Jin dan manusia. Sampai sini paham? Kemana arah Ustadz nih? Kita punya wewenang untuk tapi tentunya sudah terlandaskan dengan keilmu. Itu yang dijemput. Maka kata Allah, wabtagu min fadlillah. Jemputlah rezeki itu dari Allah, sudah ditentukan. Ketentuannya mana? Di saat itulah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua udah ada itu. Yang menjemputnya malas. Tapi menjemput apa? Harta dan tahta alias dunia. Jemput ke akhirat tidak. Kalau udah bahasa akhirat semua katanya tinggi kali kajiannya. Tapi kalau udah manajemen dia katakan parah kali, kok kali-kali itu tak bisa katanya. Gak ada bedanya di waktu itu. Kenapa? Nafsu itu tadi dijadikan imam. Tapi bukan Quran yang dijadikan imam.
Kalau Quran dijadikan imam, tentu yang pertama jadi komandan di situ siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Mana ada yang nggak bisa membaca? Kan menghilangkan ragu itu. Ma'ana biqari, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 kali baru biasa. Antara juhud sama taubat mana? Taubat. Kalau udah kita tadi jauh dari Allah, sehingga kita mendatangkan banyak dosa, satu-satunya jalan adalah takhalli, bersihkan diri. Bahasa mamalia yang disebut maqaman adalah taubat, kosongkan diri. Barulah berjuang dengan juhudnya. Nih. Ya, maka pertama kali itu setelah kita mengosongkan diri Afifah, ya, maka lakukanlah dulu pengawasan. Pengawasan tadi apa? Seakan-akan Allah tuh berada dalam diri kita. Datang orang tadi, banyak Tuhan kalian. Siapa bilang banyak? Maka Ustaz bilang kan kalau boleh saya analogikan cahaya lampu. Lampu tuh ambil 45 watt. Berapa ratus orang di situ semua dapat cahayanya. Sampai yang berondok di bawah meja pun dapat cahaya. Yang nggak dapat cahaya itu sama sekali tak bisa dilihat dia. Itulah begitulah tadi masuk cahaya Allah. Itu yang mengawas kita. Yang disebut muraqabah. Udah nggak usah rincikan lagi, nanti baca aja situ. Yang kedua makin meningkat dengan masuk dengan kajian qurb. Karena sudah diawasi oleh Allah, dia paham tuh Allah dekat dengan dia. Nggak jadi kita pergi tadi dengan mengikuti nafsu kita karena Allah tadi mengawasi kita. Sehingga akhirnya kita mempunyai kepada kedekatan. Nggak, kita gagal memang parah ini, nggak nasibku. Karena bayangan kita tuh, enak kita dibayangi udah boncengan sama Rosid misalnya kan. Boncengan sama si Rasad, siapa? Ijal. Hah? Ijal. Akhirnya apa? Tapi waktu itu kita nggak jadi tuh. Karena berapa? Karena kita ingat tuh dengan Allah. Datang ragu itu. Tapi nafsu ini nak dorong aja itu. Dia gerakkan kaki. Dia gerakkan tangan. Makanya kadang-kadang adik-adik nggak tahu tuh kok ngelangkah ini mau kemana aku. Itu nafsu itu gerakkan tuh. Dia pancing itu biar kita masih ingat. Padahal hati dan akal kita masih diawasi Allah dan akhirnya kita dekat. Maka datanglah cinta, mahabbah. Jangan katakan kalian selama ini di mata-matai sama calon suami kalian. Itu berarti dia menunjukkan cintanya. Dengan menjelaskan dengan kedekatannya. Secara tak tahu kalian dia mengawasi kalian dari jauh sana. Kenapa? Karena nyatanya dia untuk melindungi. Masuklah kepada kajian tadi apa? Masuk kepada khauf. Kau udah cinta kepada Allah, maka cemasnya itu harus ada itu. Cemas itu apa? Cemas takut dicampakkan Allah dirinya. Nggak dekat. Jadi siapa lagi ngawasi kita? Kita kadang nggak bisa mengawasi diri. Maaf cakap, dilarang dokter aja kita pantangan, makan juga tekan ya kan. Udah sakit baru ngingat. Diri kita nggak bisa terawasi. Setelah khauf tadi, cemas, maka masuk pada tingkatan roja. Jangan sempat kita selalu berharap roja, berharap kalau nggak ada cemas. Dosa awak kerjain. Awak jauhi terus Allah. Mengharap surga pula. Dari mana datangnya? Ya kan Di? Makan racun mau jadi kuat. Doraemon lah buka laci dari perutnya. Ya kan? Dah gitu ya. Itu yang tadi khauf dan roja ini nggak bisa dibalikkan. Roja dulu baru khauf enggak. Khauf dulu baru roja. Cemas dulu baru harap. Kemudian masuk tadi syauq. Kalau udah harap tadi datang rindu aja kita sama Allah. Baru di saat itu datanglah kepada ketetapan uns dia itu. Masuk akrab kita dengan Allah. Kenapa? Kalau sudah tadi kita masuk tadi kepada kerinduan, akrab kita, siapa yang lagi mengatakan kita sendirian? Malah kita takut rame-rame. Membuat kita terpisah dari Allah. Tuma'ninah, maka terjadilah itu ketenangan batin. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Baru masuk yang berikutnya musyahadah, maka bisa kalian dapatkan tadi persaksian, maka datangnya yakin. Keyakinan itulah yang mendatangkan kepada tidak ada lagi ketidakyakinan. Ya. Baik, Ustaz rasa itu saja.
agak tergesa-gesa memang, tapi mudah-mudahan sistematis ini mendapatkan jalan untuk menuju pemahaman. Ingat tadi bahwa rasa itu tidak bisa diakal-akali. Rasa itu datang tiba-tiba. Ya, karena kita nggak tahu. Kalau itu dapat berarti itu adalah hidayatullah. Hidayahnya Allah. Pada Allah mampu berat sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.